Film ini menceritakan tentang dunia modern yang ternyata masih dipenuhi ninja rahasia yang bekerja di balik layar. Salah satunya adalah Kuro, seorang ninja kelas bawah yang jarang dapat misi penting. Hidupnya berubah saat dia akhirnya ditugaskan menjalankan misi berbahaya di sebuah sekolah, tempat yang ternyata menyimpan konflik besar antar kelompok ninja. Awalnya kelihatan seperti misi biasa, tapi situasinya makin kacau ketika muncul organisasi ninja misterius yang bikin kekacauan. Pertarungan demi pertarungan pun terjadi, penuh strategi dan penyamaran. Di tengah semua itu, Kuro harus melindungi orang-orang di sekitarnya sekaligus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Cerita makin menegangkan saat sebuah ledakan besar terjadi di sekolah yang bikin semuanya viral dan penuh misteri. Dari situ terungkap bahwa dunia ninja jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang dibayangkan, dan pengorbanan besar pun tak bisa dihindari. Penasaran dengan filmnya? Mari kita simak sama-sama alur ceritanya. Sebelum itu, bantu like, subscribe, dan komen kalian tinggal di kota mana saja. Nanti admin akan sapa masing-masing kota kalian. Pada suatu malam, Yoshida datang buat ngasih naskah novelnya ke seorang editor bernama Suzuki. Tapi sayangnya Suzuki nolak naskah itu karena menurut dia ceritanya masih belum maksimal. Dia juga nyuruh Yoshida buat nulis ulang supaya lebih bagus lagi. Belum lama ngobrol, tiba-tiba Suzuki dapat SMS dari atasannya. Isinya ngasih tahu kalau ada ninja asing yang lagi berkeliaran di sekitar jembatan penyeberangan. Ternyata Suzuki sendiri sebenarnya adalah agen ninja pemerintah alias Nin yang lagi nyamar. Setelah dapat info itu, Suzuki langsung pamit dan pergi buat ngecek situasinya. Sesampainya di jembatan, Suzuki langsung ketemu sama seorang ninja asing. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung duel sengit. Ninja asing itu ngeluarin pistol, sementara Suzuki balas dengan lempar shuriken jaring buat nahan serangan. Dari kejauhan, dua atasan Suzuki, Kato dan Ozu, lagi ngamatin pertarungan itu. Ternyata ini semua cuma tes dari Kato buat ngelihat seberapa jago Suzuki. Kalau Suzuki bisa ngalahin ninja asing itu, dia bakal dapat misi penting. Tapi sayangnya Suzuki mulai kewalahan ngadepin ninja asing tersebut. Situasinya makin panas dan kelihatan kalau pertarungan ini nggak bakal gampang buat dia. Pas ninja asing itu mau nyerang Suzuki, tiba-tiba ada tusuk gigi yang melesat dan langsung nancap di lengannya. Ternyata yang lempar adalah seorang pemuda bernama Kuro. Tanpa banyak omong, Kuro langsung maju dan nyerang ninja asing itu. Pertarungan mereka berlangsung sengit banget, tapi akhirnya Kuro berhasil ngalahin ninja tersebut. Suzuki pun lega dan langsung berterima kasih. Dia bahkan sempat nawarin bayaran ke Kuro karena sudah nolongin dia. Tapi Kuro santai aja, dia nolak bayaran itu dan langsung pergi gitu aja, seolah nggak terjadi apa-apa. Kuro itu sebenarnya cuma agen ninja pemerintah dengan pangkat rendah, jadi jarang banget dapat misi penting. Suatu hari, Kato datang ke nyamperin Kuro ke kosannya sambil nyamar jadi tukang paket. Ternyata, Kato lagi kagum banget sama skill Kuro yang sempat kelihatan waktu dia ngelawan ninja asing di jembatan penyeberangan malam sebelumnya. Karena itu, Kato akhirnya ngasih Kuro misi yang lumayan serius. Kuro ditugasin buat nyelidikin organisasi Under Ninja, UN, yaitu kelompok ninja pemberontak yang kabarnya udah sembunyi-sembunyi lebih dari 70 tahun. Rumornya ada beberapa anggota UN yang lagi ngumpet di SMA Kodan. Katanya lagi, di sekolah itu ada markas bawah tanah yang dipakai sebagai base mereka. Misi Kuro simple tapi berisiko. Cari tahu sebenarnya apa yang lagi dilakukan organisasi ninja UN di sekolah itu. Setelah itu, Kato langsung ngasih seragam SMA Kodan dan nyuruh Kuro nyamar jadi siswa SMA biar bisa masuk dan nyelidik tanpa ketahuan. Shigoto da. Shigoto! Kuro langsung ngomong kalau biasanya siswa pindahan pasti bakal dites dulu. Masalahnya, dia udah lupa hampir semua pelajaran sekolah. Dengar itu, Kato malah santai dan bilang Kuro nggak perlu panik. Pas ujian nanti, dia bakal nyiapin kunci jawaban yang disembunyiin di lantai kelas. Selain ngasih seragam, Kato juga ngasih Kuro jaket transparan yang super aneh. Begitu dipakai, badan Kuro langsung jadi nggak kelihatan. Tapi anehnya, kaki, mata, sama telapak tangannya masih tetap kelihatan. Jadi walau hampir tak terlihat, Kuro masih bisa ketahuan juga.
Kuro punya tetangga kos namanya Kawado dan Ono. Mereka bertiga deket banget, tapi Kawado sama Ono sama sekali nggak tahu kalau Kuro sebenarnya ninja. Singkat cerita, Kuro daftar ke SMA Kodan. Di sana dia ketemu siswi bernama Noguchi yang juga lagi ikut tes susulan. Guru mereka, Pak Shinobu, langsung nyuruh Kuro dan Noguchi masuk kelas buat ngerjain tes. Noguchi langsung duduk rapi siap ngerjain. Tapi Kuro malah muter-muter dulu di kelas. Ternyata dia lagi nyari kunci jawaban yang jatuh di lantai. Ternyata kertas itu ada di dekat tempat duduk Noguchi. Pas Kuro akhirnya duduk di sebelahnya, Noguchi malah langsung salting dan ngira Kuro sengaja duduk di situ karena naksir dia. もしかしてこいつ、私に気があるのか? Ternyata kunci jawaban yang dimaksud itu kode rahasia ninja yang unik banget, berbentuk beras 5 warna yang berserakan di lantai. Kuro langsung paham dan buru-buru ngisi soal tes pakai kode itu. Tiba-tiba Noguchi malah teriak heboh, dikiranya beras-beras itu telur serangga. Pas Pak Shinobu mau nyapu berasnya, Kuro panik dan langsung ngarang cerita kalau itu benda beracun. Pak Shinobu pun nyuruh Noguchi ambil sapu buat bersihin. Karena makin tegang, Kuro diam-diam lempar potongan penghapus ke Noguchi. Noguchi langsung kesal, merasa ada yang nyentuh dia. Di saat itu juga Kuro manfaatin situasi buat nyelesain sisa soal tesnya. Tapi Pak Shinobu keburu marah dan tetap nyapu beras-beras itu. Kuro akhirnya pakai jurus terakhir yang super dramatis. Pura-pura nangis sampai ngompol. Dia bilang kalau stres banget ngerjain tes masuk. Pak Shinobu jadi kasihan dan ngasih keringanan. Akhirnya Kuro disuruh ke kamar mandi dulu buat bersihin diri. いつまでもそのメソメソしても仕方ないだろう。確認だ。Pas mau pulang, ternyata Kuro udah nungguin Noguchi biar mereka bisa balik bareng. Nggak cuman itu, Kuro juga ngajak Noguchi mampir dulu ke kosannya. Sampai di sana, mereka naik ke atap kos buat lihat pemandangan kota yang keren banget. Di situ Kuro mulai nanya-nanya soal keadaan di sekolah. Dia pengen tahu apakah ada hal yang harus diwaspadai, kayak bullying atau rumor aneh yang lagi beredar. Soalnya Kuro pengen siap-siap dulu kalau ada masalah. Noguchi akhirnya cerita kalau dia pernah lihat kejadian bullying di kelasnya. Korbannya sampai takut banget dan akhirnya nggak masuk sekolah lagi. Nama siswa itu Eita. Katanya Eita dibully karena ketahuan ngambil foto dan video siswi-siswi tanpa izin. Nggak cuma itu, Noguchi juga cerita soal rumor misterius di sekolahnya. Katanya ada pintu masuk menuju ruang bawah tanah yang tersembunyi di belakang sekolah, tapi dia sendiri belum pernah lihat langsung. Selain itu, ada juga tukang kebun sekolah yang kelakuannya aneh dan agak serem. Dengar cerita itu, Kuro langsung curiga kalau tukang kebun itu mungkin salah satu ninja UN. Setelah ngobrol cukup lama, Noguchi pamit pulang. Tapi tiba-tiba dia terpeleset dan hampir jatuh. Untungnya Kuro sigap nangkap dia. Ternyata jaket transparan yang dipakai Kuro punya airbag, jadi mereka berdua tetap aman. Akhirnya Kuro pun nganterin Noguchi yang masih shock sampai ke rumahnya. Di saat Kuro balik ke kos-kosan, dia malah lihat Ono lagi megang bra milik Kawado. Kaget dong, Ono langsung ngeles bilang kalau semalam dia lihat bra itu kayak melayang sendiri. Nggak cuman itu, Ono juga ngaku lihat mata hantu ngintip dari bawah tangga. Dengar cerita aneh itu, Kuro langsung curiga. Menurut dia, itu pasti ulah anak SMA di sekitar sana yang sering ngintip kamar Kawado pakai drone. Nggak mau tinggal diam, Kuro pun niat ngasih pelajaran. Malamnya, Kuro pakai jaket transparan buat ngumpet sambil pasang jebakan. Nggak lama kemudian, bener aja ada seorang anak laki-laki datang bawa drone. Tanpa banyak basa-basi, Kuro langsung nyetrum anak itu pakai tongkat ninjanya. Anak itu kemudian dibawa ke kamar Kuro buat diinterogasi. Ternyata dia adalah Eita, temennya Noguchi yang sering kena bully. Kuro lalu cerita kalau dia baru pindah ke SMA Kodan dan nyuruh Eita berani masuk sekolah lagi besok. Awalnya Eita takut karena trauma dibully, tapi Kuro meyakinkan kalau dia bakal jagain Eita. Dengar itu, akhirnya Eita setuju buat balik ke sekolah lagi. お前もう学校行かないの? 俺が守ってやってもいいぞ。本当に? Di tempat lain, ada ninja bernama Saruta yang lagi dikejar-kejar anggota Under Ninja pakai kostum tak terlihat. Saat kabur di atap gedung, tiba-tiba kaki Saruta kena shuriken sampai dia nggak bisa lari lagi. Tanpa diduga, ninja UN yang ngejarnya malah ngajak Saruta gabung ke organisasi UN. Ternyata sosok itu tahu kalau Saruta udah nggak dihargai lagi di organisasi ninja pemerintah. Dia juga sadar kalau Saruta haus kekuatan dan pengen bebas membunuh banyak orang. Dengar tawaran itu, Saruta akhirnya setuju buat gabung dengan organisasi ninja UN. いいだろう。お前にふさわしい。死ぬまで殺しまくってやりますよ。
Keesokan harinya, Kuro sama Eita berangkat sekolah bareng. Di jalan, Kuro mampir ke rumah Naguchi buat ngajak dia ikut. Eita langsung kaget, ternyata Kuro sama Naguchi udah kenal duluan. Naguchi juga sempat ngingetin Eita supaya jangan motret cewek sembarangan lagi biar nggak dibully. Eita pun jelasin kalau dia sebenarnya lihat alat penyadap berbentuk serangga di toilet cewek. Dia pengen lapor ke guru, tapi malah dituduh macem-macem. Makanya dia bilang ke Kuro buat hati-hati karena kayaknya banyak alat penyadap tersebar di sekolah. Pas sampai kelas, Pak Shinobu ngenalin Kuro ke semua murid. Tapi waktu Eita mau duduk, preman kelas bernama Azuma malah ngalangin dia pakai kaki. Kuro yang lihat itu langsung bantu Eita dengan sengaja nginjek kaki Azuma. Kejadian itu langsung bikin satu siswi, Yamada, jadi merhatiin mereka. Setelah itu, Kuro duduk di sebelah Sato dan langsung akrab banget. Tapi Naguchi yang lihat mereka jadi deket malah mulai cemburu. お前名前は佐藤です。王者。 Sinar laser tiba-tiba nyorot tepat ke wajah Kuro di dalam kelas. Tanpa banyak mikir, Kuro langsung cabut dari kelas. Ternyata laser itu datang dari boneka milik Hachiya Shion, agen ninja pemerintah yang lagi nyamar juga di sekolah itu. Hachiya bilang kalau dia lihat pertarungan Kuro lawan ninja asing di jembatan penyeberangan kemarin malam. Katanya sih, kalau Kuro nggak datang, dia yang bakal ngalahin ninja itu. Tiba-tiba Kuro sadar ada pria asing di seberang gedung yang kayak lagi ngawasin mereka. Hachiya bilang kalau itu cuma tukang kebun sekolah, tapi Kuro malah curiga jangan-jangan tukang kebun itu juga ninja. Kuro pun langsung mau nyamperin, tapi pas dicari, tukang kebun itu udah ngilang entah kemana. 主事さんですね。こちら側から出向けってことか。 Hachiya lalu nunjuk Eita yang lagi bareng Yamada. Yamada minta tolong Eita buat bawain kardus. Karena Eita naksir Yamada, dia langsung iyain aja tanpa mikir panjang. Tapi ternyata Yamada lagi kerja sama preman kelas Azuma dan Nohechi buat ngejebak Eita. Mereka emang punya niat balas dendam ke Eita. Pas situasi lagi panas, Kuro tiba-tiba datang dan langsung nolong Eita ngalahin Azuma sama Nohechi. Nggak lama kemudian, Sato yang hobi motret tanpa sengaja berhasil motret Kuro yang turun dari atap cuma pakai tangan kosong. Naguchi yang cemburu langsung nyamperin Sato dan nyuruh dia jangan deket-deket sama Kuro. Tiba-tiba Kuro lewat dan nanya di mana biasanya tukang kebun berada. Sato bilang kalau tukang kebun biasanya ada di gudang sekolah. Tanpa banyak basa-basi, Kuro langsung buru-buru ke sana. Begitu masuk gudang, ternyata si tukang kebun udah nungguin dia. Orang itu langsung keluarin pedang dan nyerang Kuro. Untungnya Kuro bisa menghindar dan mulai ngimbangin serangan si tukang kebun. Kuro lalu nanya, apakah tukang kebun itu anggota Under Ninja? Tapi si tukang kebun bilang dia bukan bagian dari Under Ninja, dia cuma ninja biasa yang pengen ngelindungin SMA itu. Kuro lalu nyuruh dia buat menyerah karena dia udah ditandai oleh TON, yaitu satelit milik agen ninja pemerintah yang nyimpen data sekitar 200.000 ninja. Bukan cuma itu, satelit TON juga bisa nembakin laser langsung dari luar angkasa. Dan bener aja, Kuro nggak main-main. Tiba-tiba muncul sinar laser dari atas yang langsung motong pedang si tukang kebun. Melihat hal itu, tukang kebun jadi sadar dan ngingetin Kuro buat hati-hati karena dia punya firasat kalau perang antar ninja bakal terjadi lagi. Setelah itu, Kuro pun pamit dan keluar dari gudang. Saat Kuro keluar, dia langsung kaget karena melihat Yamada lagi merhatiin dia dari jauh. Yamada cuma senyum aneh, terus pergi gitu aja bikin suasana makin nggak enak. Malamnya muncul ninja misterius dari kelompok UN yang pakai kostum tembus pandang dan masuk ke sebuah swalayan. Ternyata kasir di sana adalah agen ninja pemerintah. Kasir itu langsung ngeluarin pedang buat ngelawan, tapi sayangnya ninja UN itu lebih cepat dan langsung menebasnya sampai tewas. Di tempat lain, Suzuki dapat kabar kalau salah satu agen ninja pemerintah baru aja dibunuh oleh ninja UN. Atasannya langsung ngingetin Suzuki buat lebih waspada karena situasinya mulai bahaya. Dan bener aja, nggak lama kemudian ninja UN itu muncul di depan Suzuki dan langsung nyerang. Pas lagi tegang, Sato kebetulan lewat dan langsung disandera sama ninja itu. Suzuki pun buru-buru melarang ninja tersebut nyakitin warga sipil. Ternyata ninja UN itu kenal Suzuki. Dulu dia pernah nembak Suzuki tapi ditolak. Sebelum pergi, ninja UN itu bilang kalau dia bakal nunggu Suzuki di SMA Kodan. Situasinya makin panas dan kayaknya bakal ada pertarungan besar di sana.
Keesokan harinya, Noechi langsung minta tolong ke Aita buat dikenalin sama Kuro. Dia bilang kalau dirinya kagum banget sama Kuro yang super kuat. Ternyata Kuro memang lagi ada di situ. Dengar obrolan itu, Noechi langsung minta bantuan Kuro. Noechi punya mimpi jadi preman nomor 1 di sekolah. Tapi katanya ada preman legendaris yang markasnya di ruang rahasia belakang sekolah. Sosok itu terkenal banget dan ditakuti hampir semua SMA di daerah itu. Kuro yang jadi penasaran akhirnya mau bantu. Noechi pun ngajak Kuro ke ruang bawah tanah buat nemuin si preman legendaris itu. Tapi Eita nggak percaya. Menurut dia itu cuma cerita bohong. Sementara Noechi tetap yakin cerita itu benar karena dia dengarnya langsung dari Yamada. 伝説になるのは俺だけでいいんだよ。ちょっと。 Malam harinya, Kato dateng nemuin Kuro buat ngasih kabar kalau ada serangan dari Ninja Un di sebuah swalayan. Ninja Un ini pakai kostum aneh yang bikin seluruh tubuhnya kayak nggak kelihatan. Padahal kostum begitu udah dilarang sama pemerintah Jepang. Kato juga bilang kalau selain dia dan Hachiya, Suzuki bakal ikut nyamar masuk ke SMA Kodan. Kato curiga banget kalau besok Ninja Un itu bakal nyerang sekolah tersebut. Di sisi lain, Naguchi lagi di rumah nonton berita bareng kedua orang tuanya tentang peluncuran roket. Setelah itu, Naguchi masuk ke kamarnya. Tiba-tiba Kuro muncul dan langsung ngasih peringatan. Kuro melarang Naguchi pergi ke sekolah besok karena situasinya lagi bahaya banget. 野口、明日学校行くなよ。何それ。じゃあ、クロウ君は明日どうすんの？俺のこと心配してんの？ Keesokan harinya, Naguchi yang masih kepo banget sama kejadian kemarin, akhirnya nggak peduli sama peringatan Kuro dan tetap berangkat ke sekolah. Pas sampai, dia langsung nyari Kuro dan nanya ke tukang kebun lagi ada di mana. Tapi bukannya jawab, si tukang kebun malah nitipin kotak cincin buat diserahin ke Kuro. Di sisi lain, lagi di luar sekolah, Azuma yang baru datang tiba-tiba diserang sama Ninja UN dan langsung tewas di tempat. Di markas agen ninja pemerintah, Ozu buru-buru ngabarin Hachiya dan Suzuki kalau Ninja UN udah berhasil nyusup ke SMA Kodan. Parahnya lagi, ninja itu udah ngebunuh seorang siswa di depan sekolah dan sekarang kemungkinan lagi bergerak masuk ke dalam. Sementara itu, di tempat lain, Kuro bareng Noechi dan Eita malah pergi ke hutan belakang sekolah buat nyari pintu rahasia menuju ruang bawah tanah. Ternyata pintunya beneran ada, tapi karena suasananya serem, Noechi langsung ciut dan nolak masuk. Eita juga ikutan mundur, akhirnya Kuro nyuruh mereka berdua balik, sementara dia nekat masuk sendirian. Di sekolah tiba-tiba muncul ninja dari organisasi UN yang langsung ngerusuh dan ngebantai para siswa. Untungnya Suzuki datang buat nolong. Dia langsung berhadapan sama ninja misterius yang nyerang sekolah itu. Ternyata ninja itu adalah orang yang pernah nyerang Suzuki sebelumnya. Saat topengnya dibuka, kebongkar kalau dia Saruta, ninja pengkhianat yang sekarang gabung sama UN. Saruta bilang kalau dia sebenarnya teman masa kecil Suzuki, tapi Suzuki sama sekali nggak inget dan itu bikin Saruta makin emosi. Akhirnya Saruta nyerang Suzuki habis-habisan sampai Suzuki mulai terdesak. Tapi anehnya, Saruta nggak tega ngebunuh Suzuki karena ternyata dia masih punya perasaan. Pas situasi lagi genting, Kato datang bantu dan nyuruh Suzuki kabur dulu. Kato pun maju buat lawan Saruta. Karena Kato lebih kuat, Saruta langsung pakai kostum tak terlihat lagi. Kato sempat nyiram cairan ke tubuh Saruta biar kelihatan, tapi meskipun begitu, Saruta tetap berhasil kabur. Di tempat lain, Naguchi akhirnya ketemu Eita. Eita langsung ngasih tahu kalau sekarang Kuro lagi ada di ruang rahasia di belakang sekolah. Tanpa mikir lama, Naguchi langsung cus ke sana. Sementara itu, Eita dan Sato bantuin Suzuki yang lagi terluka. Sato pengen balas kebaikan Suzuki yang dulu pernah nolongin dia. Di ruang rahasia belakang sekolah, Kuro udah lihat Yamada nungguin dia. Tapi Kuro santai aja, soalnya dia dari awal udah curiga kalau Yamada itu salah satu ninja UN. Bahkan Kuro juga yakin kalau Yamada yang sengaja ngejebak dia buat datang ke tempat ini. Di tempat lain, Saruta akhirnya ketemu sama Hachiya. Ternyata Hachiya ini memang target utama Saruta. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung duel sengit. Hachiya sampai mecahin kaca biar bisa baca pergerakan Saruta. Walaupun Saruta nggak kelihatan, Hachiya tetap berhasil bikin dia terpojok.
Hachiya lalu bilang kalau Saruta udah ditandai sama satelit Ton. Di kantor agen ninja pemerintah, lokasi Saruta udah clock ya, laser pun siap ditembak, tapi Ozu masih nahan tembakan karena posisi Hachiya terlalu deket. Kalau ditembak sekarang, Hachiya juga bisa kena. Karena kelamaan nunggu, Saruta akhirnya berhasil kabur. レーザー砲が自動停止しました。 Di tempat lain, Kuro maju buat ngelawan Yamada. Pertarungan mereka langsung panas dan brutal. Ternyata Yamada bukan ninja kaleng-kaleng, dia kuat banget sampai Kuro harus ngeluarin semua kemampuannya. Sementara itu, Suzuki, Eita, dan Sato akhirnya sampai di ruang olahraga. Tiba-tiba si tukang kebun ngomong lewat alat komunikasi yang dipasang di alat pemadam. Dia nyuruh mereka cepat kabur lewat pintu rahasia yang ada di ruangan itu. Pas dibuka, ternyata pintu itu tembus ke lorong bawah tanah markas UN yang dulu dipakai sebagai pabrik uang palsu. Di sana mereka lihat beberapa pintu yang sudah ditutup rapat. Suzuki lalu cerita kalau dulu ninja UN pernah bikin uang palsu di tempat ini. Si tukang kebun juga nambahin cerita yang bikin merinding. Katanya dulu pernah terjadi pembantaian di tempat itu. Agen ninja pemerintah pernah meledakkan terowongan ini sampai semua orang di dalamnya tewas. Dan ternyata tukang kebun itu satu-satunya orang yang selamat dari kejadian itu. Nah itulah kenapa sekarang dia nggak mau ada konflik lagi. Dia memilih tinggal di SMA itu buat menjaga tempat tersebut supaya kejadian kelam itu nggak terulang lagi. この目で あなたがここにいる理由が Di ruang rahasia, Kuro kelihatan lagi bad mood banget. Yamada pun nyuruh Kuro buat pakai satelit Ton, tapi Kuro langsung nolak. Ternyata Kuro udah tahu kalau misi utama Ninja Un itu memang lagi ngincer satelit Ton. Kuro juga bilang kalau dia dari awal udah punya firasat kalau Yamada itu anggota Ninja UN. Soalnya dia sempat lihat Yamada di dekat gudang sekolah. Menurut Kuro, waktu itu Yamada lagi ngecek koordinat satelit Ton pas satelit. Itu nembakin laser. Enggak cuman itu, Kuro juga mulai curiga kalau roket yang diluncurin kemarin sebenarnya ulah ninja UN yang lagi ngirim ninja buat mendekati satelit Ton. Jadi makin jelas kalau ada rencana besar di balik semua kejadian itu. トーンを乗っ取るつもりか。 Di malam saat Kato datang buat nemuin Kuro, ternyata Kuro udah duluan ngomongin semua kecurigaannya. Yamada yang emosi langsung ngambil pedang dan mulai nyerang Kuro habis-habisan. Ternyata dugaan Kuro emang bener. Sementara itu di luar angkasa ada ninja UN yang lagi bergerak mendekati satelit TON buat ngehack sistemnya. Kato langsung nyuruh Ozu buat ngasih tahu para petinggi ninja kalau situasinya lagi gawat. Di sekolah, Hachiya ketemu lagi sama Saruta di atap. Pertarungan mereka makin brutal sampai Saruta berhasil mematahkan pedang Hachiya dan melukainya sampai terpojok. Tapi pas keadaan lagi kritis, Kato datang tepat waktu dan langsung menusuk Saruta. Setelah itu, Kato ngajak Hachiya kabur karena sebentar lagi ruangan bawah tanah di tempat itu bakal meledak dan hancur. るぞ、ハチヤ。黒さんはあいつならきっと大丈夫だ。 Dengan susah payah, Kuro akhirnya harus duel habis-habisan lawan Yamada. Tapi masalahnya, Yamada ini kuat banget sampai bikin Kuro kewalahan. Pas situasi lagi genting, Naguchi tiba-tiba dateng dan ngasih cincin dari si tukang kebun. Ternyata cincin tuh bukan cincin biasa, itu alat buat manggil pedang. Begitu pedangnya muncul, Kuro langsung maju lagi dengan penuh percaya diri. Sementara itu, di markas besar agen ninja pemerintah, sebuah robot ngasih laporan ke para petinggi kalau ada ninja UN di luar angkasa yang lagi berusaha ngehack satelit Ton. Tapi para petinggi masih ragu karena bukti pastinya belum ada. Balik lagi ke pertarungan di ruang rahasia sekolah, Kuro langsung loncat menyerang Yamada. Mereka berdua saling tusuk dalam pertarungan sengit, tapi kali ini serangan Kuro tepat mengenai organ vital Yamada. Akhirnya Yamada pun berhasil dikalahkan. Di markas besar agen ninja pemerintah lagi santai, tiba-tiba alarm satelit Ton bunyi kenceng banget. Para petinggi langsung panik. Ternyata bener, ada ninja UN yang berhasil ngehack satelit Ton di luar angkasa. Parahnya lagi, si ninja UN sekarang udah nguasain laser super kuat di satelit itu. Para petinggi ninja langsung mutusin buat meledakkan satelit Ton biar nggak makin kacau. Tapi sayangnya udah telat. Satelit Ton keburu nembakin laser full power ke arah SMA Kodan.
Untungnya Suzuki, Aita, dan Sato berhasil selamat karena mereka udah keluar duluan dari terowongan. Sementara itu, Kuro dan Naguchi masih berjuang mati-matian buat keluar. Kuro yang udah terluka nyuruh Naguchi pergi duluan karena tempat itu sebentar lagi bakal runtuh. Tapi Naguchi nolak ninggalin dia. Akhirnya Kuro ngasih jaketnya ke Naguchi. Dan pas tempat itu mulai ambruk, Naguchi langsung melindungi Kuro. Scene-nya bener-bener bikin tegang. Singkat cerita, setelah keadaan mulai aman lagi, Naguchi berhasil selamat karena ada airbag di jaket yang sebelumnya dikasih Kuro. Tapi sayangnya, Kuro sendiri malah tewas dalam kejadian itu. Ledakan di SMA Kodan langsung viral di mana-mana. Di berita, pembawa acara bilang kalau ledakan itu katanya berasal dari gas metana di terowongan bawah tanah. Pas Naguchi masuk ke kamarnya, dia langsung kaget banget. Soalnya ada seorang pria yang wajahnya mirip banget sama Kuro. Tapi pria itu bilang kalau namanya Juro dan dia adalah saudara Kuro. 俺は雲隠十郎だ。